Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, terutama buat berkat kesehatan saat ini. Terima kasih Bapa, tak ternilai berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kita akan membaca firman kembali, kita minum vitamin lagi, dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Badan kami terasa segar Bapak, terima kasih Bapak. Berkat-Mu, berkat kesehatan-Mu itu tidak ternilai harganya. Bapak, saat ini di sini anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau mengajar-ajari kami Bapak, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sedikit kita mengingat di video yang lalu tentang Yesus menyucikan bait Allah ya. Kalau kalian mau tahu lengkap, kalian boleh nonton di videoku yang lalu. Di sini sedikit kita bahas itu adalah bagaimana Yesus menyucikan bait Allah itu. Dia nggak suka lihat orang berdagang di situ ya, karena orang-orang Yahudi katanya bawa ternaknya ya, penukaran uang. Pokoknya intinya berbisnislah dia di gereja. Jadi itu adalah keuntungan dirinya sendiri dan Tuhan gak suka karena dia bilang rumahku adalah rumah doa. Kenapa kalian buat menjadi sarang penyamun? Atau sarang penyamun itu seperti kayak pasar gitu kan. Di pasar itu banyak sekali kelakuan-kelakuan orang yang gak semuanya jahat memang. Tetapi intinya mereka hanya mementingkan keuntungan. Sementara di gereja itu adalah rumah doa yang kita hubungannya khusyuk dengan Tuhan, ya. Jadi kita sendiri, pribadinya kita dengan Tuhan, bukan bawa-bawa harta-hartanya gitu, tidak, berbeda. Tetapi kalau di luar ya, kayak di luar misalnya kita bersosialisasi, kata Tuhan, bahkan yang kalian ingat, seperti pemuda yang datang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat kerajaan surga? Juallah harta bendamu, bagikan ke orang miskin. Jadi di luar gereja itu, bukan hanya di dalam gereja kita alim, atau kita seperti menyembah penyembahan seperti itu berdoa, tetapi kita di luar gereja pun memberikan sumbangan, memberikan bantuan ya. Ingat aku bilang tadi, bantuan bukan hanya materi ya. Jadi kalau kalian di sana mungkin nggak ada lah, nggak cukup uang, anakku sekian, uang sekolahnya dan ini. Gak apa-apa, tetapi kalian apa yang kalian bisa lakukan? Contohnya, mungkin kalian bisa pelajaran A, B, C, D, kalian bisa bantu orang-orang yang membutuhkan. Atau memberikan informasi juga ya. Ada yang kalian kenal, contohnya, terus si orang ini butuh pertolongan informasi ya, butuh ini dan itu kalian kasih. Atau butuh doa, dukungan doa. Kalau doa itu artinya kan kita meminta memohon kepada Tuhan juga. Dan Tuhan akan melihat siapa yang bisa menolong orang ini, contohnya. Atau dia sakit, Tuhan bisa melihat begitu banyak orang yang mendoakannya. Contohnya seperti itu. Jadi bantuan itu bukan hanya di materi saja. Kita harus lihat esensi, maksud ya. Jangan letterlek pokoknya bantuan kasih uang aja gitu. Ya, enggak juga. Jadi kalau orang enggak kaya enggak bisa bantu dong. Salah. Bukan seperti itu pengertiannya. Dia pun gak kaya, biasa-biasa saja. Atau bahkan pun dia, contohnya dia miskin ya. Tapi dia bisa melakukan tenaga contohnya ya. Ada orang contohnya mungkin orang itu butuh bantuan tenaga. Ada orang yang lagi melahirkan tetangganya. Ada orang yang lagi kesusahan angkat berat ya. Baru pulang dia bawa barang gitu. Kita bantu. Kita angkat barangnya, kita bantuin. Nah itu kan gak uang, cuman kita tenaga. Jadi di sini kita jangan hanya patokan uang terus ya. Bukan itu maksudnya. Apa yang kita bisa lakukan ke orang lain, meringankan beban mereka, baik materi, tenaga, jasa, informasi dan sebagainya lah pokoknya. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kadang-kadang ada orang kulihat contohnya bekerja ya, dia bisa melakukan itu contohnya, tapi kadang-kadang mereka nggak mau. Nah itu kita udah salah ya. Baik dalam pekerjaan kita contohnya, kita buatlah yang gampang, kita buatlah memudahkan orang. Contoh kalian bekerja di pemerintah, ada orang urus surat-surat ini, jangan diperlama.
kalian lakukan, cepat urus baik-baik. Karena Tuhan melihat, jangan mempunyai sifat yang kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, atau kalau bisa diperlama ngapain dipermudah. Jangan punya sifat seperti itu. Kalau kita melancarkan urusan orang, ya, tapi bukan yang negatif ini ya. Maksudnya orang ada urus KTP, urus surat-surat lahir, apa sebagainya. Kalian mempermudah mereka, kalian memberikan informasi tanpa dipungut apa-apa ini ya, dalam tanda kutip kalian yang udah mengenal Tuhan. Kalian bantu secara cuma-cuma, kalian bisa memberikan informasi saja juga. Itu sudah menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kalian sudah menunjukkan Tuhan itu ada di dalam diri kalian. Terang itu ada di dalam diri kalian. Jadi kalau kata kalian, aku Kristen, tapi perlakuannya pun tidak ada mencerminkan Kristen, ya nggak ada gunanya. Dan mungkin kita akan lanjut di ayat ini, mungkin kalian akan lebih bisa mengerti maksud yang aku bilang ya. Ayat hari ini ada di 2 kitab, Matius dan Markus. Jadi aku baca semua aja walaupun sedikit panjang, tapi nggak mengapa supaya kita lebih memahami firman Tuhan ini. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi yang ditekankan di sini, jangan baca firman Tuhan itu, kok Tuhan tega banget mengutuk pohon ara itu dan sebagainya. Aku pun awal-awalnya seperti itu. Tetapi di akhir ceritanya di sini itu yang fokusnya berarti. Karena Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita percaya dan yakin sepenuhnya. Dalam arti dia menerangkan kalau kamu fokus, percaya, yakin ya, sepenuhnya yakin, kamu bisa melakukan apapun. Jangan lihat kamu kok Tuhan mengutukin pohon ara sih. Makanya aku bilang baca firman itu kadang-kadang kita jangan secara letterle. Karena satu judul ini bisa maknanya berbeda-beda ya. Maksud Tuhan di sini seperti yang tadi di pohon ara itu, kalau kita mau ingat ya, ada firman mengatakan siapa yang tidak mempunyai akan diambil semuanya. Dalam arti sebenarnya di sini pohon aranya itu bagus pohon aranya karena katanya kan berdaun ya, tetapi karena nggak berbuah makanya dikutuk sama Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang boleh makan buahmu. Kemudian dikutuk jadi kering. Terus kok bisa kayak gitu kata si murid-muridnya? Ya bisa kalau kamu juga mempunyai iman, kepercayaan, ya, keyakinan, kamu juga bisa lakukan itu seperti aku, kata Tuhan. Seperti kalau kamu mau memindahkan gunung ya, atau membuat gunung itu tercampak ke laut, kamu juga bisa dengan keyakinan, yaitu iman. Seperti di firman Tuhan yang lalu juga dibilang, jika engkau mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu akan bisa melakukan apapun yang engkau inginkan, memindahkan gunung, bahkan juga kalian bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa, kata Tuhan. Jadi kalau kita mau, kita yakin doa. Ya mungkin lebih tepatnya waktu aku sakit itu, ya aku mempunyai iman, aku sehat ya. Dan aku mengatakan kepada Tuhan, kasih aku kesempatan untuk ya memperbaiki hidupku, mengabarkan Injil ya, menceritakan tentang kasih-Mu dalam hidupku, dan banyak lagi. Jadi di sini ditekankan Tuhan itu bukan fokus hanya kepada si pohon ara saja,
tetapi juga memberikan informasi kepada kita atau mengajarkan kepada kita supaya apa yang kita perbuat itu kalau kita dengan yakin itu akan terjadi. Kemudian kita lanjutkan lagi di Markus. Markus ini dia punya terlangkahi gitu ya. Aku juga nggak tahu kenapa alasannya, tapi yang pasti dia jadi dari ayat yang awal, kemudian ada yang judul Yesus mengutuk pohon ara, selanjutnya Yesus menyucikan bait Allah, kemudian lagi baru masuk ke pohon ara. Jadi dia itu kayak dipotong dulu gitu. Jadi kita baca aja ya sekarang. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi di sini katanya ya, waktu kalau kalian juga menonton video yang waktu Yesus dielu-elukan di Yerusalem itu, ini ceritanya seperti itu. Jadi besoknya waktu Tuhan lewat, katanya dia melihat pohon ara berdaun ya. Bukan, pohon ara ini bukan ibaratnya cuman tinggal batang, tapi dia juga ada daunnya, lebat lah ibaratnya ya. Dan waktu Tuhan lagi mau mengambil pohon ara itu, buahnya nggak ada. Jadi Tuhan langsung mengutuk ya, seperti dibilang di sini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tetapi sebelum di situ dikatakan memang masanya bukan lagi musim buah ara, tetapi jangan mengatakan kok nggak musim buah ara, Tuhan mengutuki. Jangan poinnya itu. Jadi di sini lebih tepatnya dia, kalau kita mau bilang, pohon ara itu pun, ya dia nggak berbuah. Dia tumbuh, berakar, berdaun, ya artinya dia udah baik juga, tapi nggak ada buahnya juga nggak bagus. Sama seperti kita, kan dibilang harus bertumbuh, ya harus berakar dan berbuah juga, supaya kita mendapat kerajaan surga itu. Dalam arti berbuah itu, ya kita menyebarkan kasih kepada semua orang. Kemudian orang yang melihat kepada diri kita, merasa tertarik, merasa ingin mengenal siapa yang dibalik semua itu. Di balik kehidupanmu itu, kenapa kamu sejahtera? Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu selalu bersuka cita? Kenapa kamu selalu diberkati? Apa yang dibalik itu? Pasti orang tertarik. Nah, dari situ orang akan bertanya. Dan jika kalian sendiri bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga mereka juga tertarik menjadi pengikut Kristus atau mengenal Kristus itu sendiri, itulah buah kita. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya yang terpisah dia ya. Jadi tetap di Markus 11 ayat 20 sampai 26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Jadi di sini udah jelas ya judulnya, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Jadi fokusnya yang poin itu ya, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan
mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi di sini diterangkan ada dua. Dalam artian si pohon ara yang sudah kering, yang udah kena kutuk sama Tuhan karena dia tidak berbuah. Jadi kan dibilang kita Kristen ini tidak hanya untuk diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, memang kita seperti anak muda yang datang kepada Tuhan. Dia memang pekerja keras, dia memang melakukan semua, makanya dia sukses, banyak duitnya, banyak hartanya katanya bahkan. Makanya dia sebenarnya orang baik, nggak mengurusin orang, nggak mengambil hak orang, ya, nggak. Ibaratnya dia itu memang kerja keras, hasilnya juga baik, ya. Intinya beginilah, aku udah nggak pernah ganggu orang, aku kerja keras kok mendapatkan ini. Tetapi Tuhan bilang, kalaupun dengan kerja keras kita itu bukan 100% dari kerja keras kita, karena memang Tuhan memberkati kita. Jadi, kalau kita sudah diberkati, hendaklah kita juga menjadi berkat buat orang lain. Dalam arti seperti yang dibilang Tuhan, juallah semua hartamu, ikutlah aku. Tetapi di sini dikatakan bukan langsung leterlek, kalian jual terus buat aku apa? Makanya dibilang di sini membaca firman Tuhan itu jangan leterlek, koma, titik semua sama ya. Kalau enggak kayak gitu. Apalagi kalau kita banyak dengar kejadian-kejadian di mana banyak pendeta atau beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan tahun sekian datang, orang ngejual semua miliknya. Akhirnya Tuhan belum datang, belum saatnya. Dan orang-orang yang jemaat itu menjadi kecewa ya. Ya pasti jadinya apatis, nggak percaya lagi. Aku nggak tahu kemana jemaat yang udah dibuat seperti itu. Intinya membaca firman Tuhan itu tidak hanya leterlek ini itu, tapi lihat esensi, maksud Tuhan apa ngomong seperti itu. Ya, supaya kita memahami. Kalau di sini malah dibilang pohon ara yang sudah kering itu nggak berbuah udah dikutuk. Itu cerita yang tadi yang di Matius. Kemudian selanjutnya ke bawah tadi apa? Tuhan Yesus mengajarkan nasihat tentang doa. Jadi kalau kita berdoa, kita minta sesuatu sama Tuhan. Tetapi di dalam hati kita masih dendam sama si A, dendam sama si B, dendam sama si C. Tuhan gak akan memaafkan kita. Orang lain aja salah kamu gak maafkan. Tetapi kalau katanya kalau kau memaafkan orang itu, aku pun akan memaafkanmu. Dan kalau kita sudah memaafkan orang lain, ya meskipun kita udah dijahatin, ingat, kuasa Tuhan itu sempurna bagi kita. Apapun yang kita doakan dengan yakin, ya sangat besar kuasanya, akan terjadi. Yakin, katanya udah dapat kok. Tetapi ingat seperti tadi, diri kita ini juga harus begini. Tuhan apa ya kira-kira? Oh ya, aku udah maafkan dia. Jangan jadi dendam. Kadang-kadang memang sulit. Aku banyak belajar seperti aku bilang di sini. Aku juga nggak hanya ngomong aja ya, tetapi aku udah pernah posisinya di situ melakukan. Banyak sekali waktu dulu-dulu, apalagi kalau ada orang yang ngomong A, B, C, D seperti itu, aku selalu nyimpan di hati. Karena aku tipikalnya bukan kayak orang yang langsung bukan yang kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang gitu, aku simpan, terus aku mikir, habis itu jadi sakit kepala, ya salah sendiri, pusing sendiri, sedih sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Either kita lebih baik bicarakan, misalnya ada orang berkata seperti itu, lebih baik kita langsung ngomong, kok begitu, kenapa gitu. Kalau memang kita bukan orang yang tipikal yang emosional gitu, memang agak sulit ya. Tetapi di sini aku bilang, kita belajar, seperti aku bilang, kita tanyakan aja kenapa ngomong kayak gitu atau gimana, daripada kita jadi bertanya-tanya ya. Jadi aku pun belajar di situ, karena dulu-dulunya ada orang ngomong gini, aku diam aja, terus di rumah, di tempat tidur mikir sendiri, sakit hati sendiri. Jadi lebih baik sekarang kalau ada orang ngomong yang aneh, contohnya aku langsung bilang, kenapa kamu ngomong kayak gitu, atau apa alasanmu berbicara seperti itu? Nanti dia terangkan begini-begini. Nah, kalau misalnya ketemu di situ ternyata si orang itu ngomongnya salah atau persepsinya bukan kayak gitu, baru kita terangkan. Setelah kita terangkan, dia terima apa enggak uruslah kita. Karena yang penting kan seperti kita bilang, seperti firman ini aku sampaikan. Ya, bagi kalian yang udah mendengarkan, kalau kalian bilang, enggak mungkin lah itu si Uli ngomong aja bacrit lah, begini-beginilah ini. Ya, itu it's not my business anymore.
ya. Jadi itu nggak urusanku lagi. Yang penting aku sampaikan firman Tuhan. Makanya aku bilang based on ini, apapun mungkin kalian berpikir, nggak apa-apa, kalian juga bisa sharing, kalian tulis aja. Maksud ini begini Loli, gini-gini. Nah, kita bisa juga berbagi. Tidak ada penuduhan. Yang pasti aku tekankan juga di sini, karena Alkitab mengatakan jangan seperti orang Farisi yang hanya tahu, ya, berargumen tahu, menerangkan ini dan itu tahu, ayat ini di mana tahu, semua isi Alkitab tahu, tetapi waktu perlakuannya nol besar, ya. Atau katakanlah masih dilakukan memang, tapi dia ibaratnya di dua kaki, jadi neraka dan surga kakinya. Itu nggak bisa juga. Pilihan kita nggak bisa kita di tengah-tengah. Either kamu memilih Tuhan Yesus atau memilih setan. That's it, ya. Jadi nggak bisa di tengah-tengah. Aku tunggu dulu. Itu namanya suam-suam kuku. Ingat waktu sidang Laodikia, kalau kita baca di Alkitab, suam-suam kuku Tuhan muntahkan, ya, karena engkau tidak panas ataupun tidak dingin. Jadi memang sih dalam arti kita bilang enggak, tapi kalau kita terlalu pun nggak bagus. Tapi bukan yang maksud di situ. Makanya poin-poinnya itu jangan digeneralisasi, jangan disamakan. Ada poin yang memang harus begini, ada poin yang harus begini. Tapi untuk masalah atau untuk kasus yang lain itu nggak sama. Jadi kita harus tetap pada pendirian. Maka memang ada yang aku dengar juga, kalau orang Batak bilang bibelon, atau yaitu tadi jadi ekstremis dia. Selama dia jadi membaca jadi aneh. Itu tadi kalau di Kristen, mungkin di agama lain mungkin jadi dia melakukan hal yang memaksa orang, ya. Tapi kalau di Kristen yang aku tahu, karena aku berbicara di sini dengan imanku yang aku percayai, yang aku dengar adalah jadinya kalau lihat orang itu, dia kalau melakukan ini dia bilang, oh kamu nggak bisa, dosa kamu itu gini-gini, masuk neraka kamu gitu-gitu, kayak menghakimi, ya. Nah, tetapi di sini ditekankan Tuhan, jangan nunjuk, jangan pinjir poin kepada orang. Look to yourself, ya. Lihat dirimu, udah benar nggak kamu ini, udah lakukan firman nggak? Jangan hanya sebatas bisa baca, bisa ngerti artinya, tapi nggak perlakuan. Kan firman Tuhan di sini dikatakan lakukan, ya. Baca, dengar, lihat, tapi lakukan. Karena yang pelaku firman, yang melakukan firman Tuhan, aku ulangi sekali lagi ya di sini, bagi kita di sini. Siapa yang melakukan firman Tuhan itu yang berhak ke surga. Bukan siapa yang baca firman Tuhan, siapa yang hafal firman Tuhan itu masuk ke surga. Nggak ada ayatnya itu. Siapa yang membaca firman Tuhan dan melakukannya, itulah yang berhak mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi hendaklah apa yang kita pelajari, apa yang kita mengerti, apa yang kita bisa terangkan, tapi juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan omdo, jangan omong doang, tapi perlakuan enggak atau NATO, no action, talk only. Jangan hanya ngomong aja kita, ngomong di mimbar kita, ngomong ngajarin orang, diri sendiri enggak. Jangan seperti itu. Jadi, tapi bukan berarti, oh jadi kita nggak bisa nasihatin orang. Bukan. Kita bisa, kan dibilang Tuhan di sini, tegurlah. Siapa yang melakukan tegur. Tetapi penuh kasih, bukan jadi menghakimi. Hakim itu Tuhan, bukan kita. Kita cuma hanya mengingatkan. Tetapi dibilang apa? Berjaga-jagalah juga, awaslah terhadap dirimu. Karena apa? Nanti kita ingatin orang, kita nasihatin orang. Lah, diri sendiri kacau balau. Jadi udah jadi orang Farisi dong. Kita jadi Farisi, ya. Ngomong, kamu gak boleh Tuhan Yesus, ini kan hari Sabat, gak boleh. Nah, jadi jangan jadi Farisi, jangan jadi Saduki, atau jangan ahli-ahli Taurat aja. Perlakuannya enggak, ya. Kepada orang dia bisa ngatur, dirinya gak diaturnya. Nah, udah jadi setan itu sendiri, aku bilang. Pokoknya jawabannya hanya pilih Tuhan atau pilih setan. Gak ada di tengah-tengah. Intinya di luar aku, kamu melawan aku, ya. Ingat di video yang lalu aku udah ada ayatnya, ya. Bukan omonganku aja. Di luar aku, kamu melawan aku. Lawan Yesus siapa? Iblis. Jadi walaupun kita bentuknya manusia, tetapi pikiran kita ini udah dikuasai iblis. Mengerikan sekali, ya, tersiksa, ya. Kalau di luar Tuhan itu tersiksa, tidak ada kedamaian. Ingat lagi aku bilang, yang orang kerasukan itu apa? Dilakukan setan. Dia mencampakkan badannya, tubuhnya, ya, dilemparkan ke tanah, dibawa ke api, dibawa ke air, ditenggelamkan, tersiksa. Ikut Yesus,
Pikul salib memang pikul salib. Tetapi kata Tuhan apa? Itu sementara, itu belum apa-apa. Kita kalau tekun katanya diberkati. Bahkan orang yang meninggalkan bapak ibunya karena aku katanya, aku akan mengembalikan. Ya, mungkin pada saat ini awal-awal kalian menghadapinya, aduh ngeri kali ya dikucilkan. Nggak apa-apa, tekun terus. Karena apa? Belum waktunya Tuhan memberikan berkat itu. Tuhan melihat kalian, keteguhan kalian. Kalau teguh terus, apa sih yang nggak bisa Tuhan kasih? Orang Tuhan kita kaya kok. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, tabib di atas segala tabib, tabib di atas segala tabib. It's meaning that he can heal every sickness without preparation, ya, tanpa ada persiapan. Dalam artian begini, dokter mau operasi kan harus, apalagi kalau di sini ya, appointment dulu, nyiapin ini dulu, kontrol ini dulu, MRI dulu, scanning ini dan itu. Tuhan Yesus cuman datang, tanya, kamu percaya? Percaya, kelar. Jadilah sesuai imanmu. Atau seperti si perempuan yang cuman pegang jubah aja, asal ku pegang saja, aku akan sembuh. Coba. Pekerjaan Tuhan itu di luar dari akal kita, di luar dari kalkulator kita. Aku bilang makanya caranya kita di luar dari dunia ini. Kalau zaman sekarang, kayak aku aja kanker. Kalau aku mau bilang itu treatmentnya itu hampir 2 tahun. Kemo, operasi kemo. Tapi sebelum itu kalian tahu banyak kali lah dicek darah, cek suntikan. Sampai aku bosan ya. Aku tidak takut jarum suntik. Tetapi setiap cek lagi darah, sampai orang pun waktu itu saking udah kemo, udah banyak kali lah mungkin ibaratnya jarum suntik yang masuk, sampai sulit sekali mereka waktu ngambil darah itu. Karena tubuhnya udah banyak kali lah tusukan-tusukan ya. Dan udah kemo juga, jadi badannya pun udah agak aneh. Makanya di sini aku bilang, dengan caranya Tuhan menyembuhkan kita di luar dari nalar kita ya, di luar dari pikiran kita ya, atau di luar dari pengetahuan manusia. Tuhan Yesus melakukannya hanya dengan firman-Nya saja. Dengan jadilah padamu sesuai imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Percayakah engkau? Percaya Tuhan. Jadilah sesuai turut perkataanmu. Jadi percaya pada Tuhan. Di sini kita belajar poinnya tadi, kita harus memaafkan orang-orang sebelum kita doa sama Tuhan meminta sesuatu. Barang apapun yang ada di dalam hati kita, dendam, kepahitan, amarah itu harus dibuang. Baru kita kusuk kepada Tuhan, melakukan penyembahan, berdoa. Maka apapun yang kita yakini di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu akan terjadi. Semuanya itu akan terpenuhi. Kata Tuhan akan jadilah padamu. Memang gak mudah, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menguatkan. Karena dengan iman kita bisa melakukan. Tuhan Yesus sudah bilang, bahkan apa yang aku lakukan, kamu bisa lakukan. Makanya kata Tuhan Yesus, jikalau engkau mempunyai iman sebiji sesawi saja, sebiji sesawi itu kecil banget, kamu bisa melakukan apapun. Jadi di sini kita banyak belajar dari firman Tuhan, perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan ini, firman Tuhan ini adalah hidup bukan mati. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Bapa. Menguatkan iman percaya kami, menyembuhkan tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa untuk ajaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk hidup yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di surga, dosa kami yang banyak hapuskan Bapa, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Bapa di surga, anak-Mu di sini berdoa Bapa, untuk teman-teman atau siapapun di luar sana yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang sedang dalam masalah apapun mereka, dalam pergumulan apapun mereka, biarlah Engkau Bapa memberikan mereka jalan keluarnya. Engkau memberikan bagi mereka pendamping hidup yang mencari pendamping. Engkau memberikan mereka kepintaran Bapa dalam mengikuti pelajaran ataupun apapun mereka yang akan ingin pelajari. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Engkau selalu memberikan berkat-berkat kepada anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih. Sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Aku ingatkan kepada kita semua, buka Alkitab-Mu, baca firman. Spesial juga yang kita udah lahir di terang, lahir di Kristen, dari kecil udah belajar. Kita udah bisa baca tulis, cari Tuhan itu sendiri, belajar
Bukan berarti kita nggak bisa berhubungan dengan orang gereja. Kita tetap, tapi jangan patokannya ke manusia. Karena di firman Tuhan, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Di Alkitab ini, firman Tuhan ini tidak pernah mengatakan ikutlah pendeta, ikutlah ahli-ahli Taurat, ikutlah profesor kitab. Enggak ada. Jadi ikutlah aku, kata Tuhan, kata Yesus. Karena Tuhan Yesus kita bukan membawa agama, bukan membawa doktrin-doktrin, tetapi Dia membawa kasih. Dia adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang hidup. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan memberkati. Amin.